Oke Mas, Nggih, sebelum kita mulai Mas. perkenalan dulu aja ya. Nama saya Ya, Ikhwanuddin sebetulnya. Saya sendiri nggih. itu punya dua channel. Yang satunya ngajar renang itu pakai nama saya, channel saya. Kalau yang Ya. ini sebetulnya dulu awalnya channel ini untuk ini saya mau ngajarin anak-anak sekolah kan banyak yang belajarnya online gitu kan. Tapi kayaknya kalau anak-anak sekolah itu nggak minat kalau diajak belajar. Jadi akhirnya Nggih. ya udah Tapi saya minat apapun kok, Pak. yang bisa dipelajari saya upload gitu aja. Ya pada Oh. akhirnya terus merembet kemana-mana. Jadi yang paling banyak diminati memang tentang air gitu. Jadi orang taunya dikira Mm. saya itu tukang ledeng gitu, ada tukang servis pompa gitu. Padahal ya Iya. Tapi saya minat kok, Pak. kenapa? Minat sekali ya. Ini kan saya pasti lagi rehab rumah, Pak. Nah, itu instalasi airnya tuh banyak terinspirasi dari channel ini, Pak. Oh gitu. Oke lah. Ya. Terus ini Mas Aswar Febrianti nama asli ya ini ya. Febrianto, Pak. Febrianto salah ketik tadi. Oh salah ketik. Kan baru install baru kita. Ya. Oke lah. Saya install baru, jadi saya nggak tahu pakai akun yang mana lagi nih tadi. Terus saya Mas install kalau nih tadi gitu barusan. gini aja lah. Oke. Biar kita langsung padat dan jelas gitu ya. Kalau saya sebelumnya saya dulu Pak. Saya bukan penganut FE loh Pak. Iya ya nggak apa-apa. Aku Bukan penganut FE juga. nggak apa-apa. Oke. Cuman saya kan saya coba menilai secara objektif aja. Iya. Karena kan juga waktu awal lihat itu channel masih ini gitu kan. Lama-lama kan melihat kok punya banyak. Coba penasaran saya lihat ada beberapa teori yang saya tonton lah, intinya itu masuk akal menurut saya itu dari Demak. Ya, Terus ntar aku pengen nuntaskan kemarin diskusi kita yang terakhir itu ya, yang ya, tentang apa namanya? Saya kan banyak sekali ditentang oleh orang-orang bumi datar katanya ini apa itu namanya? Katanya peta saya salah kan begitu kan. Nah, mereka itu kebanyakan protes ukuran mataharinya, kemudian tingginya juga diprotes, lebarnya ini juga diprotes. Saya tanya lebarnya berapa loh, itu nggak ada yang bisa jawab. Nah, saya senang akhirnya Mas Aswar mau menjawab dengan tegas ya. bahwa diameternya ini kemarin berapa Mas? 25.000 sekian Pak, saya lupa itu. 25, anggap kita bulatin aja ya, 25.000 lah. 25.000 Ya. kilometer ya. Iya Pak. Oke, sekarang balik ke gambar saya lagi. Oke, jadi saya anggap ini 25.000 kilometer kan gitu ya Mas ya. Ya. Mas Aswar sendiri ada sedikit keyakinan nggak bahwa bentuk bumi itu seperti ini gitu? Kalau keyakinan ya enggak ada Pak. Saya kan enggak pernah melihat secara visual sendiri kan. Oke. Ini kan semuanya Maksud masih saya, dari FE kan masih teori. maksud saya kalau disuruh milih lebih serak lihat ini atau lihat ini gitu. Kalau dari hati lebih lihat yang bulat lah Pak. Dari hati itu lebih lihat yang bulat lah. Oh iya. Ya. Udah nggak apa-apa. Tapi masih ada sedikit ini nggak? Maksudnya hatinya ada sedikit menerima nggak dengan gambar ini gitu kira-kira? Jangan-jangan ini benar gitu. Ada nggak? Iya kan ya ada Pak, pasti ada. Makanya kemarin waktu presentasi itu kan saya coba lihat kembali video-videonya dari FP kan, FP 101 di channelnya kan. Iya. Saya simpulkan ternyata kalau masalah luas kan saya tidak ada perdebatan lah Pak. Pasti kan sama lah 510 juta kilometer kan, karena kita juga sudah pakai GPS apa segala macam kan, pasti kan tidak mungkin ada kesalahan di situ. GPS kan sudah gini Mas, kalau masalah luas itu saya di channel FE 101 saya belum pernah dengar. Ya, memang belum ada Pak, belum ada. Belum ada memang. Makanya saya kemarin waktu saya jawab komen kan saya bilang, saya asumsikan luas bumi datar 500 juta. Saya ngikut dari GE itu Pak. Karena kan kalau menurut saya luas tuh tidak bisa diperdebatkan karena kan kita sudah pakai GPS, pakai segala macam itu kan
korelasinya kan sama, Pak. Iya. Oke. Iya kan? Apa-apa, karena memang bumi datar sampai sekarang mereka emang nggak bisa nyebutkan berapa luas ini, luas peta ini, ya. Makanya itu yang sering saya sebut lucu, karena bisa gambar tapi nggak bisa menyebutkan ukurannya, gitu ya. Nah, kemudian yang aneh itu adalah begini. Kemarin kan Mas Aswar sempat nanya ke saya, akhirnya ya kita teruskan lah membahas ini ya. Kita tuntaskan dulu aja. Jadi kemarin kan saya bilang, kalau matahari posisinya di sebelah sini, artinya sebelah sini terjadi siang. Ya kan? Sebelah sini terjadi malam. Kalau menurut teorinya orang bumi datar kan seperti itu ya. Nah, ini biar saya tegaskan dulu dengan gambar. Nah, ini saya ambil dari channel FE101. Ini kelihatan ya, Mas, gambar buminya ya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Nah, matahari kan sebelah sini ya? Kelihatan ya, matahari yang warna kuning. Kelihatan. Ya? Nah, menurut channel FE ini, kalau matahari sedang di sebelah sini, terus jadi separuh bumi ini menjadi siang, kan gitu ya kira-kira ya? Setuju ya kita sini ya? Ya. Oke. Balik ke ini peta saya lagi. Berarti kita setuju ya bahwa ini adalah garis batas, karena matahari di sini, berarti di sini siang, di sini malam, kan gitu ya. Nah, berapapun tinggi matahari ini, banyak orang yang komplain ke saya mataharinya kegedean, terus kurang tinggi, kurang rendah gitu. Pokoknya nggak kompak lah mereka ya, kalau komplain saya itu. Yang jelas begini, misalkan kita anggap matahari ada di sini ya. Tadi kan batas siang dan malam ini. Nah, matahari ini kan tadi daerah sini terang semua, artinya matahari bisa menyinari ke arah sini ya. Nah ini kan aneh gitu kan. Kalau dia bisa menyinari ke sini, kenapa dia cahayanya yang sini? Ya, cuma di tengah aja, sampai tengah aja kan. Kan harusnya bisa lompat ke sini. Ini, ya kan kalau saya ukur lah sampai sini kok gitu loh. Artinya apa? Ini peta ini adalah pas saya taruh di atas Kalimantan ini kira-kira. Nah, kalau Indonesia lagi siang, harusnya Amerika Serikat itu lagi malam gitu. Itu pasti. Bagi kawan-kawan penganut FE yang nggak percaya, cari teman orang Amerika, malam hari silakan ditelepon, pasti di sana lagi siang. Dan kebalikannya, kalau kita telepon siang hari, di sana pasti malam. Nah, kalau menurut teori bumi datar, ya, matahari di sini, kalau kita tarik garis sini, maka harusnya di sini juga terang juga, kan gitu ya. Mas Aswar setuju kan dari situ? Setuju, Pak. Setuju. Akhirnya dari sini bahwa penggambaran peta ini ya bisa menggambarkan kejadian siang dan malam itu tidak bisa diterima secara akal sehat, betul nggak, Mas? Ya. Kemarin dari simulasi yang Bapak kirim itu kan ya saya sudah nangkap sih, Pak. Iya. Jadi Mas Aswar sampai sini udah sepaham dengan saya ya, bahwa penggambaran kejadian siang dan malam ini akan kesulitan kalau bentuknya seperti ini. Ini kalau mau saya tinggikan ya, ini saya punya satu lagi, mau saya tinggikan, sama juga. Ini saya harus lebih panjang lagi jari saya. Ini justru malah lebih terang, Bapak. Saya gini, iya. Lebih jauh malah, Pak. Terus ada yang ngomong, lampunya harusnya diredupin karena buminya kecil gitu. Seredup-redupnya lampu ya. Saya mau lampu setengah watt pun, saya taruh di sini. Kalau dia bisa nyinari sini, pasti dia menyinari sini juga. Meskipun nggak seterang daerah sini lah ya. Benar kan? Tapi lampu ini pasti akan menyinari daerah sini juga. Kalau dia bisa nyinari sini, pasti bisa nyinarin sini. Kan gitu ya. Karena jaraknya sama ya. Ke sini, mana tadi? Ini ya tengahnya. Ke sini sama ke sini. Nah, jadi kalau menurut peta bumi datar ini, kalau Indonesia lagi siang hari, maka tidak mungkin terjadi malam hari di Amerika. Tapi kenyataannya
selalu berlawanan, ya kan, seperti saya bilang tadi. Kalau kita siang, sana pasti malam. Sehingga penggambaran orang-orang bumi datar ini adalah salah, ya. Jadi Mas Aswar udah setuju ya dengan saya ya, bahwa penggambaran siang dan malam nggak mungkin terjadi. Kalaupun saya redupkan lagi, mau pakai lampu 0,1 watt, akhirnya apa? Emang gelap, ya. Emang gelap, tapi di sini gelap dan di sini pun gelap, jadi gelap semua gitu loh. Kalau mau diterangin, terang semua gitu kan. Ya, jadi nggak mungkin terjadi. Terus kalaupun lampu ini saya redupkan ya, ini saya kasih lampu terus saya redupkan. Seredup-redupnya ini kalau dilihat dari sini masih bisa kelihatannya nggak? Apa yang menghalangi matahari ini sehingga tidak bisa kelihatan dari sini, ya nggak? Ini kalau saya intip dari sini, nah kelihatan dia, nggak ada halangan apapun. Mau lampu ini saya redupin 0,01 watt, lampu itu tetap di situ dan kelihatan. Mungkin jadinya kayak bintang kan gitu, Mas. Setuju ya, Mas? Ya. Oke, sekarang gini Pak. Saya kemarin kan ya waktu Bapak itu kan sudah ya masuk akal, berarti emang itu terbantahkan lah. Cuman saya kemarin coba mengulik-ngulik channel itu lagi, Pak. Boleh. Tapi tidak tahu ini masuk akal apa enggak, Pak ya. Jadi mereka itu berkeyakinan kalau dari GE kan bulan itu kan cahayanya dari pantulan matahari ya, Pak. Betul. Bulan itu. Kalau dari GE itu dia bukan seperti itu. Jadi si bulan itu punya cahaya sendiri. Oke, betul. Itu versinya GE. Saya tanyakan sekalian. Ya. Silakan. Nah, makanya saya kan sambil sharing juga ini di sini kan. Itu kan kalau seandainya memang begitu, Pak ya. Iya. Itu kira-kira gimana itu, Pak? Terus kan mungkin masuk akal juga kalau misalkan dua benda punya cahaya sendiri-sendiri kan, otomatis kan ada gradasi cahaya Pak di situ. Di tengah-tengah itu kan bisa terjadi gradasi cahaya, satu agak gelap, satu agak terang kan. Tapi saya juga masih belum yakin juga sih Pak itu. Iya. Sampai kalau ngomong gitu nanti sampai kalau ngomong tentang itu nanti saya tunjukkan pada tanggal 1 bulan Hijriah itu bulan lagi nggak ada. Lagi nggak ada karena dia sedang sejajar dengan matahari. Tanggal 1 bulan Hijriah. Itu namanya apa ya? Ijtima ya. Terjadi ijtima. Jadi posisi matahari dan bulan sejajar tapi tidak segaris. Maksudnya tidak segaris dengan bumi. Kalau segaris nanti terjadi gerhana matahari. Ya betul, gerhana matahari. Nah, ijtima itu terjadi setiap awal bulan. Pergantian bulan lah, akhir dan awal bulan. Itu matahari dan bulan itu di posisi sejajar, namun tidak segaris dengan bumi, tapi sekali dia segaris dengan bumi akan terjadi gerhana matahari. Ya, itu keterangan saya ya. Nah, sekarang coba ulang lagi pertanyaannya agar lebih jelas, karena tadi kan saya ngomongnya ada bulan sebelah sana. Padahal bulan itu nggak selalu ada di malam hari. Silakan. Pertanyaan gimana, Pak? Zaman tadi yang masuk akal tadi apa? Dari apa ya, Pak? Datar itu. Saya sebutkan aja semuanya, Pak ya. Yang pertama tuh yang menurut saya masuk akal itu, Pak, yang stellar paralek gitu loh, Pak. Yang masalah rasa bintang, kenapa kok rasa bintang? Kalau memang setiap benda di angkasa itu mengorbit, ya kan? Harusnya kan itu rasa bintang kan enggak terlihat terus-menerus, Pak. Pasti kan acak lah. Secara pemahaman saya kan seperti itu. Ini pemahaman saya loh, Pak. Bukan saya enggak teori. Terus yang kedua itu, ada kemarin di video Bapak itu yang Bapak mempresentasikan masalah aliran Sungai Nil ke atas itu, Pak. Ya. Nah, itu kan sebenarnya mungkin yang tanya mungkin nggak bisa menjelaskan atau gimana, saya nggak ngerti. Kalau dari pemahaman saya itu kan gini, Pak. Kalau memang bumi bulat, ya kan, Pak. Ini teorinya flat earth, Pak ya. Kalau memang bumi bulat, itu setiap 1 mil itu ada cenkungan sekitar 20 cm. Nah, kalau panjangnya Sungai Nil sekitar 600 berapa kilo itu, otomatis kan dia kan ada cekungan itu, Pak. Nah, kalau ada cekungan berarti kan dia mengalir ke atas dulu baru turun. Ya. Kalau kita lihat sifat air yang datar misalnya kan sifat air yang mendatar, dia mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah, itu kan agak aneh gitu loh, Pak. Okay. Cuman saya sempat juga ada presentasi, jadi kalau nggak salah itu Direktur 8.
itu yang dimaksud ketinggian itu dari pusat bumi, bukan dari apa ya, bukan dari, makanya ketinggian itu dari pusat buminya, bukan dari lengkungan itu. Cuman kan saya masih nalarnya masih gimana ya, masih agak-agak kurang seret lah. Oke, Mas, ini udah kita ini ya, kita kunci dulu dua yang Mas tanyakan tadi. Oke, perkara stellar parallax ya. Stellar parallax itu adalah ya itu tadi, kenapa rasi bintang kok kelihatannya tetap katanya muter-muter, segala sesuatu di alam semesta ini muter gitu ya. Sekarang gini Mas, bintang-bintang itu ya, menurut teorinya para astronom itu besarnya kan bermacam-macam. Ada yang sebesar matahari, ada yang lebih kecil dari matahari, ada yang besarnya itu 1000 kali matahari gitu. Ya, pernah dengar itu ya? Oke. Ya, saya ngikutin Pak. Nah, terus sekarang gini, bintang-bintang itu jadi kelihatan kecil, jauh lebih kecil dari matahari karena dia sangat jauh sekali. Jaraknya ya. Sangat jauh sekali. Sedangkan matahari itu jaraknya berapa sih? Berapa kilometer dari bumi ya? Sekian juta kilometer lah ya gitu ya. Iya. Nggak hafal ya, Pak. Aku nggak hafal. Anggaplah 100 juta gitu aja ya. 100 juta ya. Ini kalau saya ngomong kayak gini Mas, nanti komentarnya di bawah itu orang-orang salah itu. Ini kita perumpamaan. Ya, kita hanya perumpamaan. Kita nggak usah ribet-ribet cari angka yang pastinya. Perumpamaan, misalkan 100 juta kilometer matahari dari bumi jaraknya. Nah, bintang-bintang itu jaraknya itu adalah jutaan tahun cahaya. Artinya cahaya butuh waktu sekian juta tahun untuk mencapai sana itu. Bintang itu. Berarti sangat jauh sekali. Padahal cahaya itu 1 kilapan sep aja udah nyampe di mana itu? Kita nggak tahu lah, udah sekian juta kilometer ya. Beberapa detik aja udah sekian juta kilometer. Jadi kita tuh nggak bisa bayangin apa itu sejauh apa itu bintang-bintang itu, sangat jauh sekali itu. Makanya sampai pernah dibilang kan lagi ada bintang tabrakan tes gitu kan, pernah itu ada beritanya bintang lagi tabrakan atau lagi meledak gitu. Nah itu dibilang itu terjadi sekian juta tahun yang lalu. Loh kok bisa? Iya itu masih masa lalu. Karena apa? Cahayanya itu baru nyampe di sini. Baru nyampe. Nah, ini orang-orang FE rata-rata nggak bisa ngerti kalau diajak ngomong gini. Aku seneng Mas Aswar ngerti gitu. Nah gitu saking jauhnya ya. Oke sekarang kita switch dulu. Saya ngomongin Mas Aswar pernah naik kereta api? Ya. Pernah ya? Pernah Pak. Pernah. Mas Aswar kalau naik kereta api, pohon-pohon di dekat kereta api itu kan kelihatan ke belakang, hus gitu ya. Benar nggak? Kemudian ada pemandangan yang jauh itu apa? Gunung gitu. Kelihatan ya gunung ya. Nah gunung itu, gunung yang jauh tadi seolah-olah dia nggak gerak gitu. Padahal kita ini kan lagi gerak 100 km per jam pakai kereta api ya. Kemudian pohon-pohon kelihatan hus ke belakang kita secepat 100 km per jam ya kan, karena kita duduk ya kan. Jadi kecepatan kita terhadap pohon itu kan 100 km per jam, benar nggak ya? Ya. Jadi seolah-olah pohon itu bergerak 100 km per jam ke arah belakang kita, betul kan? Nah sekarang Mas Aswar kan bisa perhatikan gunung itu kok nggak kelihatan gerak ya? Dari tadi kelihatan, jadi 1 jam yang lalu masih kelihatan di situ aja kan. Ada kan perasaan kayak gitu. Kita noleh ke kanan, pasti gunung itu aja gitu. Nah, gunung itu jaraknya itu hanya sekian kilometer dari Mas Aswar. Mungkin 20 kilometer atau 30 kilometer. Itu kelihatan nggak gerak dalam waktu 1 jam. Sekarang Mas Aswar tadi ngomongin stellar parallax itu ngomongin bintang yang jaraknya jutaan tahun cahaya. Sehingga nggak kelihatan pergerakannya sama sekali. Karena apa? Saking jauhnya dari kita gitu. Makin jauh tadi ya, pohon kan dekat sehingga kelihatan gerak hus padahal kita lagi jalan kereta apinya. Karena gunung yang jaraknya puluhan kilometer nggak kelihatan bergerak. Apalagi bintang yang jutaan tahun cahaya. Jutaan cahaya.
Iya. Sekarang jelas nggak dari situ? Bisa ya, terima. Masuk logika. Iya, nggak apa-apa. Nanti direnungin aja. Kalaupun bisa ya. belum 100%. Iya. Tapi belum bisa langsung Pak. Cuman sudah masuk logika saya, sudah masuk. Iya, iya. Sudah masuk logika saya. Oke. Oke, sekarang gini. Pertanyaan kedua tadi apa ya? Tentang apa ya? Sungai Nil. Oke. Sungai Nil, gampangnya gini, Mas. Sekarang sungai itu kan air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah kan gitu ya. Betul kan? Ya. Nah, sekarang gini, saya buka Wikipedia, kita setuju ya Wikipedia ini sumber terpercaya. Kredibel lah, insya Allah kredibel lah. Saya buka Google ini ada yang ngomong, Mas, belajar kok dari Google gitu. Kan pengen nyulek aja matanya saya. Orang dia itu lagi megang handphone produknya Google ya kan, pakai Android produknya Google. Bisa ngata-ngatain Google itu nggak dipercaya itu kan. Berarti kan Mas ini ternyata dia dari mana ini? Dari Kenya ya. Kenya atau perbatasan, ada Tanzania, Kenya, ada Uganda juga. Ini danaunya kelihatan ya dari situ ya. Ya. Dari danau ini terus dia ngalir ke utara, dia bermuara di Mesir, Kairo. Ya. Di Kairo, dekat Kairo ini ada kota Alexandria. Oke, sekarang gampangannya gini, Mas. Coba Mas Aswar cari tahu danau ini di sini itu MDPL-nya berapa? MDPL tahu ya, Mas? MDPL ya? Ya, tahu. Ketinggian berapa meter di atas permukaan laut, ya kan? Nah, terus bandingkan sama sini, ya udah nggak usah diukur lah ya sini ya, pasti nol lah. Kalau laut itu pasti nol. Jadi concernnya Mas Aswar apa nih sekarang? Ya itu Pak, tadi kan kalau bumi itu bulat dengan diameter sekian itu kan, ya. Diameter sekian, itu kan kalau ada orang FE ngukur, tapi kayaknya juga memang kalau itu saya rasa valid Pak. Dengan diameter yang sekian, maksudnya apa? Bumi itu dia setiap 1 mil itu ada cekungan sekitar 20 cm, Pak. Oh, bukan cekungan, maksudnya kelengkungan. Ya, kelengkungan bukan cekungan. Oke. Paham aku. Kelengkungan. Nah, itu kan kalau kita mengikuti sifat dasar air kan Pak, dia kan ya kan gimana sih? Sebenarnya apa ya? Kalau misalkan melengkung gitu kan Pak, itu kan otomatis misalkan sepanjang itu ya, sepanjang kalau melengkung kan 600. Air kok jalannya ya kan naik dulu baru turun kan. Kok gini gitu. Itu tapi itu sudah pernah dijawab sama aku Pak, sudah pernah dijawab sama Direktur 8 kalau enggak salah itu, bahwa sebenarnya ketinggian air itu bukan berdasarkan sama itu ya, berdasarkannya itu dari titik tengah bumi, titik pusat bumi gitu loh. Nah, itu benar. Sebetulnya jadi gini, nggak apa-apa. Aku pakai kesempatan itu untuk nerangin ya. Ini nanti kan banyak orang FE yang nonton terus mau siap-siap mau ngata-ngatain saya juga. Jadi gini. Nah, kita kan cari pencerahan nih Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Biar yang kesleo kan bisa. Iya. Termasuk saya kan ada kesleo nih. Nggak apa-apa. Jadi gini Mas. Ini kan Afrika ya. Afrika ya. Ya. Ya tadi ini danau apa tadi? Danau apalah namanya. Ini danaunya di sini, nanti Victoria. Iya benar. Benar Mas, ini melengkung nih. Lihat. Dari sini ke sini itu melengkung. Gitu ya. Nah, sekarang seperti Mas bilang tadi, kalau ini memiliki ketinggian 1000 mdpl ya. Meskipun ini melengkung, dia kan kalau mengalir lah. Nah, itu sebetulnya benar sampean. Tadi itu dia itu kalau diukur dari pusat bumi, danau ini itu lebih panjang diameternya ya. Sebentar. Oke, gini aja. Aku ini sebetulnya bukan nggak ngerti, tapi pengen jelasin agar orang itu bertanya lagi. Ya, sekali menjelaskan pengennya aku langsung jelas. Jadi gini, ini bulatnya ya, bulat, anggaplah bulat sempurna lah. Ya.
nggak lonjong. Meskipun bumi itu agak lonjong. Jadi banyak orang ketika kita ngomongin bumi itu bulat, katanya lonjong gitu. Kok nggak kelihatan? Lonjongnya itu sedikit aja, itu hanya 1 mili gitu loh. Jadi nggak mungkin kelihatan. Jadi kelihatannya kayak bulat sempurna ya. Nanti kita akan bahas lain kali kalau Mas Aswar ingin bahas tentang lonjong bumi. Jadi gini Mas, lihat ya. Ini misalkan ini dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini, ini kan melengkung kayak gini ya. Misalkan saya punya gunung di sini ya. Kelihatan ya, Mas? Halo? Ya. Kita ulang sedikit ya. Ya, ya. Jadi ini anggap ini kan melengkung ya. Saya ngomongin setengah bumi. Ya. Melengkung ya. Ya, bola ya. Dari sini ke sini kan harus menanjak dulu terus baru turun ke sini ya, Mas ya. Anggaplah saya punya sungai yang bisa ngalir dari kutub selatan ini ke kutub utara gitu ya. Anggaplah kita punya sungai seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin air itu bisa naik ke sana terus turun ke sini kan gitu ya. Pertanyaan ekstrimnya ya. Gitu. Ya, nah, betul, gini, betul, Pak. Kalau gunung saya setinggi segini 2 cm di sebelah sini, ya kan? Kemudian tanahnya itu menurun bergradasi menurun sampai sini sampai akhirnya dia menyentuh ke laut gitu ya. Nah ini kalau diukur dari pusat bola ini dia ada kelebihan 2 cm ya kan. Jadi dianggap dia itu 2 cm di atas permukaan laut. Ini kan permukaan laut ya. Ya. Nah di sini permukaan lautnya 0 karena dia bermuara di sini ya enggak. Nah, sehingga relatif terhadap pusat bumi dia terjadi penurunan ya. Jadi M-nya itu menurun. Memang dia kelihatannya melengkung kayak naik. Sekarang gini loh. Ini orang kan bingung, kenapa naik dulu? Kalau buminya saya giniin jadi bingung nggak sekarang? Ayo. Ya nggak? Sekarang buminya saya ginikan. Ini mana tadi? Danau apa? Apa tadi? Victoria. Danau Victoria. Lo kan gampang aja, biarin aja dia turun sendiri gitu ya kan. Orang itu terjebak pada pemikiran bahwa bumi itu bentuknya selalu seperti itu. Ya kan. Padahal kalau kita naik pesawat terus kita mau ke Brazil dari Amerika, maka kita melihat bumi itu seperti ini, dibalik gitu. Mudah-mudahan Mas Aswar ini ya bisa menerima penjelasan saya. Masuk nggak Mas? Sebenarnya sih sudah waktu jelaskan 8 itu yang saya baca lihat videonya di 8 itu sudah saya tangkap. Cuman kan kadang itu kan orang kan karena mereka tidak percaya sudah Pak masalah kedataran masalah bulat itu kan sudah tidak percaya. Jadi kan kalau versinya dari orang FP itu kan kok bisa gitu loh naik dulu baru turun itu kan. Makanya saya sebenarnya aja sih Pak. Sebetulnya gampang ya. Di kemarin. Sebetulnya gampang ya. Iya. Kalau jawab mereka lain kali gampang, enaknya gini aja. Mana sih naik turun gitu? Ini bumi, ini Afrika. Oh dia turun terus gitu loh, ya gampang lah gitu kan, ya kan? Ini turun. Saya balik aja buminya. Orang karena lihat buminya itu begini terus, makanya jadi bingung. Sekali-sekali harus diterbitkan juga apa globe yang bentuknya dibalik. Kebalik ya? Iya, kutub selatannya ada di atas, biar enggak ini apa otaknya nggak terprogram bahwa bumi itu selalu utara ada di atas. Saya itu sering kan kalau ngobrol sama kawan gitu, rumahmu di mana? Di Bawean. Terus habis itu Bawean tuh mana? Ada di atasnya Pulau Jawa gitu. Loh di atas Pulau Jawa itu mendung awan gitu kan. Ada di utaranya Pulau Jawa kan gitu kan. Iya utaranya. Kalimantan ada di atasnya Jawa gitu kan nggak kan aneh gitu kan. Oke Mas, udah saya jawab ya. Mudah-mudahan memuaskan. Terus apa Mas? Yang ketiga ada lagi nggak? Sebenarnya sih. Atau apa yang meragukan dari bumi bulat? Sekarang kita ubah topiknya sedikit. Kalau saya justru gini Pak, waktu saya menangkap teori FE itu malah pertama saya ragu masa sih dunia sekecil ini gitu loh. Awalnya kan begitu malah. Kalau FE kan putarannya kan segitu aja Pak, maksudnya bumi sudah tidak ada
dari mereka kan cuma ditutup sama kubah celestial, bintang-bintang itu kayak menempel di kubah celestial itu dan sebagainya. Justru malah saya agak-agak kan masa cuma dunia sekecil ini sih. Malah yang konsep saya terima pertama malah dari GE gitu. Cuma kan ada beberapa teori yang tadi saya pertanyakan itu Pak, masalah sfera paralaks lah, itu sama ya kan videonya sih banyak sih Pak itu, cuma saya lupa lah, nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Enggak, sekarang tapi aku sebenarnya pengen tahu Mas, yang meragukan kalau orang bahwa bumi itu bulat itu apa Gak? Ada banyak orang yang ngomong gini, kan kita nggak bisa ngelihat lengkungannya, lebih gampang mempercayai bahwa bumi itu datar gitu. Kalau Mas Aswar kalau itu enggak Pak, itu kan ya apa ya, orang luasnya kayak gini kok. Betul itu. Itu kan kita lokasinya di mana? Kata-kata anak kecil gitu kan. Tapi mereka itu dengan bangganya selalu menyebut itu. Saya nggak pernah ngelihat kok dia bulat, maka saya anggap datar gitu kan. Itu anak-anak TK dulu ngomongnya kan gitu. Apa yang dia lihat itu yang dia percayai kan gitu. Ya. Biasanya saya akan membalik kayak gini. Anda dari mana tahu bahwa di kepala Anda ada otaknya, padahal Anda belum pernah melihat, kan gitu. Saya pernah Pak, waktu ya saya ceritakan kan saya kan antara bimbang kan. Pernah saya tuh kan waktu naik pesawat itu, kan kalau teorinya si FT kan dia tidak percaya satelit lah segala macam, tapi di situ kan banyak itu pas kelihatan orang mereka ISS lah dan sebagainya itu kan. Iya. Saya pernah naik pesawat itu, saya coba hidupkan Google Map dan ternyata bergerak itu si apa namanya GPS itu. Kalau versi Fallout kan dia kan nggak pakai satelit, dia pakainya balon navigation itu. Jadi pakai yang pernah sharing itu yang ada tower besar itu. Versinya FT kan seperti itu. Itu kalau saya pernah naik pesawat itu nyatanya juga ketangkap juga itu si apa namanya GPS itu. Iya, jadi bergerak ada kecepatannya berapa knot itu ada di itu di HP. Terus apalagi Mas Aswar kurang menantang nih kayaknya. Apa Pak ya? Yang kira-kira yang masuk akal dari bumi datar apalagi? Tadi kan udah saya jawab stellar parallax sama ya. Yang banyak diperdebatkan sebenarnya sih itu Pak, gravitasi lah. Dari gravitasi mereka nggak percaya sama gravitasi itu. Gravitasi itu kan ini saya sebutkan dari teori mereka kan mereka. Apa boleh? Saya kan melihat videonya lah. Itu ditarik oleh medan magnet bumi kan. Ceritanya di videonya itu kan masa medan magnet itu yang ditarik kok harusnya kan besi, magnesium. Tapi ini kok gajah. Manusia ditarik juga. Nah, itu gravitasi lah, gravitasi. Iya, betul. Kalau menurut Mas Aswar apa jawabannya kalau ada orang FE ngomong kayak gitu? Menurut Mas Aswar jawaban yang tepat apa kira-kira? Panjang sih Pak itu Pak. Kalau saya baca tentang teori-teori. Enggak, maksudnya gini, omongannya itu tentang orang FE. Enggak, maksudnya iya, maksud aku kok gajah bisa ditarik padahal harusnya kan besi gitu kan. Ya. Nah, menurut Mas Aswar pendapat itu benar apa enggak? Kalau saya baca artikel ya kan itu kan enggak ada hubungannya, medan magnet itu kan sama gravitasi kan ada hubungannya itu. Iya, betul. Nah, itu sebetulnya gravitasi sama medan magnet itu dua hal yang berbeda kan. Jadi gravitasi itu adalah kecenderungan saling tarik-menarik antara dua benda, segala macam benda. Nah, itu sebetulnya lebih mudah kita amati kalau kita lagi ketempelan ada kaca itu ketempelan debu. Meskipun kacanya lagi berdiri gini, kan ada aja debu yang nempel gitu kan. Padahal debu ini kan nggak mengandung magnet, nggak mengandung besi juga kan gitu kan. Kenapa kok bisa nempel di kaca yang lagi berdiri begini? Kalau kaca gini maklum lah ya, dia nempel jatuh. Ya. Tapi kaca berdiri kok bisa kotor kena debu, itu kenapa gitu? Sebetulnya ada juga itu Pak, kenapa? Yang percobaan yang penggaris yang digosok-gosok di rambut, terus ditempel di tangan kan bulunya pada berdiri itu Pak. Itu sebetulnya ini kan
Itu listrik statis ya. Dia memang statis. Iya, itu ada kalau pas lagi digosok dia itu kayak kalau nggak salah ya, dia itu merangsang elektronnya berkumpul atau gimana gitu, terus nanti benda lain yang mengandung muatan positif akan tertarik gitu. Sebetulnya ada miripnya dengan itu, tapi saya nggak bisa nyamakan. Intinya gini, sebetulnya gravitasi itu sangat sulit dijelaskan, sehingga banyak sekali teori sampai sekarang kan yang masih berlaku sekarang teori relativitas. Saya juga nggak bisa menjelaskan teori relativitas. Jadi gini, nggak semua fenomena alam itu bisa dijelaskan, ya kan? Tapi bisa dibuktikan, nah kan gitu loh. Nggak bisa dijelaskan, tapi bisa dibuktikan. Salah satu contoh itu gini, kenapa rambut kita memanjang itu kalau saya disuruh jelaskan, saya juga nggak bisa jelaskan. Gitu. Jadi orang FE ini ngotot sekali minta dijelaskan gravitasi sampai mereka paham. Nah, nggak usah jauh-jauh gravitasi. Kita ngomongin kenapa hidung kita muncul upilnya aja itu kesulitan loh. Nah, ya kan? Kok bisa terus muncul? Kok ada ingusnya keluar terus nangkep kotoran, ingus itu keluarnya lewat mana, terus bagaimana prosesnya, itu aja kita kesulitan, apalagi jelasin gravitasi. Jadi banyak sekali hal-hal di dunia ini yang kesulitan kita untuk menjelaskannya. Jadi tapi itu bisa dibuktikan gitu. Nah, salah satunya itu gini, orang apa FE itu kan nggak percaya gravitasi. Bagi mereka yang benar itu berat jenis gitu. Pernah dengar ya? Pernah nonton? Ya, berat jenis ya. Sampai ngerti nggak berat jenis itu apa, Mas Aswar? Tahu, Pak. Terus sekarang karena saya kan sebenarnya saya juga di kuliah saya di jurusan begitu, Pak. Jurusan apa? Di teknik mesin saya, Pak. Oh, sama. Saya ngerti masalah fisika, saya ngerti, Pak. Cuman ya itu tadi yang teori-teori itu kan menggelitik saya, maksudnya gitu kan, apa ya? Awalnya sih juga apa sih ini, tapi ada beberapa teori yang menurut saya masuk akal gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kalau masalah jenis itu, kalau gravitasi sih sebenarnya saya sih Pak, enggak tahu. Cuman kan dari mereka itu yang dianu memang dari gravitasi memang, Pak, yang paling utama tuh gravitasi itu. Iya. Sama jadi, di luar masalah konspirasi ya, Pak. Saya enggak ngomong masalah konspirasi lah. Nah, saya tuh nggak suka ngomongin konspirasi karena memang aku nggak bidangku lah, itu kan politik gitu kan. Ya. Jadi gini, apa namanya, kalau gravitasi itu menurut orang FE itu kan barang jatuh itu karena ya sudah kodrat alamnya lah. Kodrat alam, barang itu dari atas. Terus sebetulnya kalau kita ini ya, kita mau nakal gitu, kita akan goda. Kenapa kodrat alam nggak menjadikan barang itu jatuh ke atas gitu kan? Kenapa kodrat alam kan gitu? Susah menjelaskannya kan. Kalau hanya kodrat alam gitu ya, akhirnya nanti kalau dikasih soal matematika udah kodrat alam saya nggak bisa jawab kan, kayak gitu aja. Akhirnya nanti kamu kok nggak lulus sekolah, udah kodrat alam saya nggak lulus. Jadi gini kan, Mas. Saya nggak tahu kalau ini nanti ada yang nonton orang FE gitu ya dari sini. Ya, saya tuh malah berharap tuh banyak yang ikut, Pak. Ini kok malah enggak. Cuman kalau banyak orang itu kan sebenarnya bagusnya kan biar jadi pencerahan gitu. Iya. Kalau cuman debat kusir di sebenarnya kan jujur aja, Pak, baru sekali nih saya tuh komen-komen di YouTube orang tuh, jujur aja baru sekali nih saya. Tapi sekali komen langsung panjang. Langsung ya itu. Terus gini, Mas. Masalah saya tidak kompeten saya. Terus ini nggak apa-apa, saya pakai kesempatan ini untuk menjelaskan ya bahwa sebetulnya yang dimaksud kalau konsepnya bumi bulat itu, yang dimaksud atas itu adalah sekitar ya. Pokoknya yang menjauhi dari bumi ini dianggap atas. Ya. Makin jauh dari bumi ini atas. Kalau bawah itu ya makin mendekat ke bumi itu makin ke bawah gitu ya. Nah, orang-orang FE itu mikirnya bahwa atas itu ya di sana gitu kan. Sana bawah gitu.
Sehingga mereka bingung, kenapa air di sini kok nggak tumpah ke bawah kan gitu. Padahal bawah itu adalah pusat dari bumi ini ya kan. Ya. Nah itu yang mudah-mudahan bisa dipahami. Makanya Mas, saya itu kemarin tuh bikin screening sebetulnya ya. Saya kasih soal tingkat SD sama soal eliminasi itu tingkat SMP. Saya pengen tahu, saya itu pengen agar orang-orang yang FE itu sadar diri gitu loh. Mereka coba kerjakan soal SD itu. Kalau bisa coba kerjakan soal SMP itu. Kalau nggak bisa, harusnya sadar diri bahwa ilmunya mereka itu rendah gitu loh. Yeah. Tapi nggak peduli mereka kayaknya. Pokoknya hajar bleh aja gitu ya. Mas, sampai sekarang gimana? Masih ada nggak keterangan dari channel 101 itu yang kira-kira masih kayak menggoyahkan keyakinan akan bumi bulan? Saya yang paling cuman tadi aja sih Pak, masalah Stera Paralek aja itu yang paling itu aja. Yang lainnya sih sebenarnya enggak terlalu. Cuman kan saya kemarin agak komen yang waktu saya lihat kurang presisi kan Pak itu kan karena saya coba itu memang kalau menurut saya memang agak kurang presisi gitu loh. Makanya saya komen. Iya. Kemarin ada yang sebenarnya saya juga enggak terlalu Pak. Yang punyanya siapa? Mr. Muafik itu ya. Muafik ya. Iya, dia nggak muncul lagi itu setelah saya koreksi. Saya padahal pengennya itu orang-orang itu ya maksud aku datang menyapa, pergi ya udah bilangnya oke Pak saya terima atau saya nggak terima ya tolong sebutkan nggak terimanya di mana kan gitu biar selesai. Tapi ya nggak apa-apa kalau dia nggak jawab kayaknya sih udah terima gitu kan. Kadang orang kan mudah-mudahan. Kadang orang itu memang malu mengakui kesalahan, jadi ya udah ada manusiawi lah gitu. Sorry is the hardest word to say. Iya. Ya mudah-mudahan aja sih Pak. Ya ini kan saya kan istilahnya mencari pencerahan. Kalau mungkin ada saya yang mengganjalkan, makanya saya sharing di sini kan. Mas, teknik mesin itu maksud aku enggak satu-satunya kok yang maksudnya itu terpengaruh pada pemikiran bumi datar itu. Teman saya, temannya teman saya itu jadi dosen perguruan tinggi terkenal. Itu ada yang ini terpengaruh juga gitu. Oh, banyak Pak. Banyak. Saya tahu kok Pak. Tapi saya bukan pengikutnya, tapi saya ngerti Pak. Iya. Yang menurut saya orang pinter aja Pak itu juga pengikutnya juga ada itu Pak. Tapi ya oke lah saya kan sama saya itu tadi aja beberapa teori itu saya masuk akal menurut saya itu yang kayak Stera Paralek lah segala macam karena saya juga tidak bisa membuktikan secara ilmiah kan tidak bisa dibuktikan itu. Nah. Oke lah Mas kayak gitu udah malam nih ya kita akhiri dulu. Pak. Terima kasih dan suatu saat nanti sampai kalau ada kira-kira keterangan apa yang dari channel FE 101 yang kira-kira ini kayak menggoyahkan keyakinan kita nih. Nah, kayak gitu. Tolong share ke saya ya. Saya pengen mendalami cara berpikir konsep bumi datar itu. Dan sejauh ini setiap kali saya kadang ketemu orangnya secara langsung, sama yang online baru sama sampean ini. Itu insya Allah saya selalu bisa memberikan pencerahan gitu. Pencerahan. Iya. Nah, sayangnya saya seringkali di komentar orang-orang yang FE itu setiap kali saya ajak debat atau saya haluskan bahasa saya, kita diskusi aja pakai Zoom gitu. Selalu menolak gitu. Nah, aku senang kalau Mas Aswar tadi mau, meskipun Mas Aswar masih di pertengahan, nggak ke FE, nggak ke GE gitu kan. Tapi paling nggak kan saya tahu apa yang membuat orang itu ini mempertimbangkan untuk mempercayai FE gitu. Nah, akhirnya kan Mas Aswar kan punya tadi, makanya kita bahas. Gitu. Mudah-mudahan bisa jadi ini ya, maksudnya. Meskipun sekarang Mas Aswar masih ada keraguan, paling enggak
yang tadi keterangan dari saya bisa dipakai awal untuk mempelajari ininya lebih dalam lagi kan gitu. Iya. Iya, Pak. Oke, Mas Aswar, sekali lagi ya terima kasih sudah. Ya, saya terima kasih banyak sudah luangkan waktunya, Pak. Sampai jumpa lain kali ya. Ya. Oke, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.